Businessman Opinion. Mitra bisnis, dalam fit and proper test di DPR, Johannes Tanak berencana menghapus operasi tangkap tangan atau OTT jika ia terpilih menjadi komisioner KPK. Dan pernyataan itu disambut tepuk tangan oleh para anggota DPR yang melakukan fit and proper test itu. Menurutnya, OTT kurang pas. Namun ketika dirinya menjadi pimpinan KPK, terpaksa harus mengikuti tradisi itu. Dan kini, Tanak kembali terpilih menjadi wakil ketua KPK. Apa komentar Anda mengenai keinginan Tanak untuk menghapus operasi tangkap tangan ini? Silakan 6339160, WhatsApp call 0816924924. Kita tunggu komentar Anda, mitra bisnis. Ya itu kan kemarin aja yang itu di demo kan yang soal gubernur ya mau diubah lagi itu pakai MA atau MK yang dipilih putusannya. Jadi ya nggak heran juga sih sekarang kalau ya kan sama anggotanya itu kan mirip-mirip ya bakal melindungi mereka juga gitu loh. Nggak mungkin lah orang bikin peraturan untuk menyulitkan diri sendiri kan. Ya nggak mungkin gitu. Cuma kan ya gimana ya saya sih makanya kemarin saya golput, saya nggak mau milih karena saya merasa kayak nggak ada perubahan. Nah sekarang makin parah semuanya kayak bersekutu gitu loh. Jadi kayak temenan, jadi nggak ada lagi yang ngawasin gitu loh. Jadi ya saya takutnya teman makan teman kayak kasus yang polisi tembak polisi. Ya kan kasusnya antara mereka lawan mereka aja. Kita mah yang di bawah-bawah nggak bisa ngapa-ngapain gitu aja sih. Itu mungkin siapa yang terpilih jadi wakil KPK ini. Itu mungkin ya sekedar namanya orang politik itu kalau kampanye kan yang bagus-bagus supaya dia terpilih lagi. Seandainya dia jadi komisaris, saya juga nggak yakin dia akan melakukan itu. Yang pertama. Yang kedua, ada anggota DPR yang ngeploi ya, orang Jawa bilang itu bertepuk tangan. Itu bisa dua arti. Bertepuk tangan itu, wah bagus nih kamu nggak melakukan KPK. Itu berarti memberi kesempatan kepada orang untuk korupsi. Kita ini cukup menyedihkan ya. Nggak cuma Johannes Tanak yang dia nggak terpilih sebagai ketua KPK ya. Tapi kita lihat tuh fenomenanya. Di gedung DPR itu semua berpesta pora. Ketika ngomong, saya tidak akan ada OTT, tepuk tangan. Terus ada juga yang ngomong, jangan OTT lah, kalau memang mau disidik diteleponin. Coba. Jadi rusak ini negara. Semua korupsi, semua pesta pora, dan mereka berlindung di gedung DPR. Saya melihat begitu, karena mayoritas pembuat undang-undang legislatif di situ sudah begitu mindednya. Kalau bisa ini korupsi jangan dibasmi, dipelihara, diterusin. Oh yang bayar pajak kan rakyat banyak, orang banyak dicuekin, nggak ada yang bersuara, suara dicuekin, nggak ada yang dengar. Jadi begitulah ya. Influencer dibayar, ya, koalisi diperbesar, nggak ada gunanya, jadi nggak ada pengaruhnya yang oposisi atau pengkritik, ya, nggak didengar, dicuekin. Mau kemana kita? Mau jadi Indonesia emas? Saya pesimis, bos. Yang di depan mata ada dicuekin kok korupsi begitu. Mau Indonesia emas? Saya kira Indonesia kaleng-kaleng kongguan. Makasih. Kalau korupsi merajalela seperti sekarang, yang disalahin Jokowi, yang disalahin pemerintah. Padahal kita tahu ya bahwa komisioner KPK itu dipilih sama DPR, anggota DPR. DPR seneng ya kalau KPK-nya lemah. Karena sumber korupsi ya di DPR, ya partai politik, termasuk orang-orang partai yang ada di pemerintahan. Ya, jadi dari dulu saya sudah ngomong memang sebetulnya permasalahan di KPK itu bukan pemerintah,
Tapi siapa yang milih? Nah, yang milih DPR. Mau DPR lama, DPR baru, sama saja. Mentalnya korup semua. Tapi anehnya, ya, itu sutradara dari TV dan lain-lain yang katanya orang sangat bermoral, diem saja. Ayo Pak Mahfud, coba deh. Ayo Ahok, teriak-teriak. Buru itu Harun Masiku kalau berani. Saya rasa nggak berani, karena dia cuma petugas partai, tidak lebih dari boneka. Ya, yang itu pun juga semua pasti dilindungi sama ketua umum kan. Ya, jangan-jangan itu biaya pilkada Jakarta ya dari Judol, kan keponakannya main di situ, ya kan. Nah, sekarang adalah negara berani nggak sih melawan orang-orang seperti ini? Ayo Pak Prabowo, berani nggak? Kan jenderal bintang 4, senjata semua ada di tangan dia, senjata politik, hukum semua ada di tangan dia. Berani nggak? Ya, kampanye gini, saya waktu itu dengar nih, Anies itu dari penilaian BPK dia sudah melanggar hukum waktu menjadi gubernur. Tapi pada saat kontestasi presiden, kalau KPK bertindak katanya terjadi ya seperti itulah ya. Jadi kriminalisasi. Nah, sekarang kan sudah selesai. Ya, terserah mau KPK, mau kejaksaan, mau Prabowo sendiri pun langsung memerintahkan. Kita tunggu. Saya yakin 100% tidak ada yang berani. Ya, itulah kondisi negara kita. Ya, kita yang punya hak untuk berbicara di media seperti ini, ya cuma bisa cuap-cuap doang. Dengarnya miris ya, Mbak ya. Betul. Saya sih terus terang muak dengarnya ya. Sebagai penegak hukum, apalagi anggota DPR, sorak-sorai, waduh. Karena memang mayoritas mereka itu udah pasti, ya, sudah pasti itu udah tujuannya adalah, ujung-ujungnya adalah bagaimana harta dia bisa tambah banyak tanpa bekerja keras. Itu udah pasti. Makanya negara ini tidak akan pernah bisa maju kalau dipimpin oleh orang-orang, mau di anggota DPR, pemerintahan. Ya, tadi dari pembicara semua kan semuanya nunjuknya ke sana. Karena memang mentalnya, dari bawaannya, dari tujuan hidupnya itu sudah bobrok. Nggak ada rasa cinta kepada negara ini, membangun bangsa ini, mensejahterakan rakyat. Itu hanya segelintir orang. Makanya kalau mereka yang punya cita-cita seperti itu, kebanyakan nggak bakalan masuk di kepemerintahan. Kenapa? Digencet semua. Jadi yang kasihan sebenarnya adalah ya rakyat jelata, gitu loh. Karena mereka akan sulit untuk mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan pendidikan yang baik, mendapatkan guru yang baik, ya fasilitas yang baik. Kenapa? Karena semua dikorup dari bawah sampai atas. Jadi bangsa ini akan sulit untuk bangkit. Mau bilang nanti masa tahun berapa, jadi tahun emas lah, itu mah ngomong besar. Ya Mbak bisa lihat aja beberapa waktu lalu kita dikirimin video anak SMP disuruh bagi 8 bagi 2, nggak bisa jawab. Coba mau jadi apa negara ini? Ya kan? Nanti lulus jadi apa? Tukang minta-minta. Kita ngelihatnya ngenes banget gitu loh. Jadi kasihan ya, mereka itu benar-benar kalau saya bilang tuh moralnya pecah. Makanya saya heran sama MUI, kenapa nggak berani keluarin kalau korupsi itu haram. Jangan cuma makanan minumannya diharamin. Coba tulis dong, korupsi sekarang haram. Pengen tahu mereka masih melakukan korupsi apa tidak. Itu baru bener. Jangan makanan minuman diharamin, tapi begitu-begitu yang menyengsarakan banyak orang akibat efek dominonya, itu benar-benar seolah-olah dihalalkan.
Dia pikir surga bisa disogok kali ya. Kasihan Mbak bangsa ini. Dan memang kita semua berharap Pak sama Pak Prabowo. Ya cuman ya saya sih terus terang belum melihat tindakan yang keras. Ya kita pengen lihat aja, sampai sekarang aja yang Menteri Menko Infonya Pak Budi Ari aja katanya belum ditangkap nih. Yang anak buahnya kan udah banyak yang ditangkap tuh soal judi online. Sekarang menterinya aja belum diapa-apain nih. Itu sesuatu yang nggak mungkin kalau dia nggak tahu. Ya kita berharap dan kita berdoa aja Pak, semoga terjadi keajaiban. Terima kasih. Johannes Tanak itu bener gak dia begitu ngomongnya? Dalam hal apa dia tangkap tangan? Itu agak sumir ini. Ya, kalau nggak bisa tangkap tangan begitu, gimana caranya orang korupsi ditangkap? Gak bisa juga, susah. Jadi ini apa omong-omong doang supaya menggembirakan anggota DPR yang memilih dia atau gimana? Saya nggak tahu. Ini Johannes Tanak ini kadang-kadang so aneh juga memberikan pernyataan kayak gitu. Jadi gini, korupsi itu extraordinary crime. Jadi tentu penanganannya harus ekstra sesuai dengan nomenklaturnya itu. Walaupun tidak ada di KUHP, ya harusnya pemerintah itu menambah adendum di KUHP aja. Saya kira kalau mereka punya political government yang bagus, niat yang baik, tinggal ditambah aja di KUHP. Saya kira simple kok itu tuh. Tapi yang problemnya ada niat enggak mereka menambah bahwa OTT itu bisa dimasukkan ke dalam KUHP. Toh KUHP baru kan sudah ada. Ya tinggal menambah adendum di KUHP bahwa dengan adanya KPK yang kita butuhkan untuk extraordinary crime, sehingga kita perlu menambahkan frasa bahwa OTT itu diperlukan untuk extraordinary crime seperti korupsi ini yang sangat merugikan negara loh itu tuh. Ya. Makanya extraordinary crime. Kalau luar negeri disebut white collar crime. Kenapa disebut white collar crime? Karena terorganisir dengan baik dia. Bagaimana mau kita tidak OTT? Sulit. Emang harus OTT. Mereka lihai-lihai. Dulunya kan white collar crime. Jadi ya, kriminalitas oleh kerah putih. Itu orang suatu simbol bahwa mereka lihai untuk memainkan perannya sebagai koruptor yang kelas kakap tadi itu. Saya kira gitu aja sih. Kalau sebenarnya kalau pemerintah ada niat, buat aja perpu, tambahkan aja adendum di situ tuh kan. Ya ada niat nggak sekarang mereka? Yang lucunya anggota DPR kok malah ketawa, tepuk tangan. Jadi menggambarkan mentalitas mereka yang ya mohon maaf ya kontraproduktif lah. Kan rakyat kan mendengar itu tuh sangat tidak baik itu untuk presiden yang buruk itu. Sebagai anggota DPR, mereka kan House of Representatives kan, wakil rakyat, harusnya mendengar kemauan rakyat bahwa ini merugikan negara dan bangsa. Ya itu aja. Kalau saya udah upset Mbak, lihat penegak hukum, baik itu KPK, polisi, hukum, jaksa, hakim udah upset Mbak. Jadi kita nggak bisa ngomong lagi. Apalagi OTT mau ditiadakan. Terus orang-orang di KPK-nya juga terlibat ini mafia kemarin ini ketangkap berapa orang itu kan. Jadi kita nggak ada harapan lagi untuk penegak hukum di Indonesia sini. Ya udah, rakyat cuma bisa gigit jari, itu semaunya pemerintah ajalah, suka-suka mereka. Mau korup sebanyak-banyaknya juga tidak dihukum. Penegak hukumnya juga begitu. Judi online kita udah tahu siapa di belakangnya, toh nggak ditegakkan hukum. Ya udahlah Mbak, saya terus terang saya upset. Makasih. Ya, sebagai warga negara kita tidak boleh pesimis ya. Kasih kesempatan pemerintahan yang baru Pak Prabowo Subianto untuk memimpin pemerintahan ini. Semoga penegakan hukum bisa tambah lebih baik
Ibu. Terima kasih. Jadi Indonesia tuh dari dulu sulit untuk bisa menghapus korupsi. Pak Jokowi selama beberapa tahun, mungkin sekitar 5-8 tahun hanya menekan, tidak bisa mereka terlalu ini dengan adanya OTT tangkap tangan, jadi agak teredam. Tapi sekarang mereka mau comeback. Nah, jadi menurut saya comebacknya mereka ini akan deras banget, kuat banget, karena DPR sangat mendukung mereka. Jadi dari dulu saya udah bilang, apa gunanya DPR, kita pilih DPR ya, apa gunanya? Karena mereka tidak membela kita, mereka hanya membela kelompok dan pribadi masing-masing. Terima kasih. Jadi soal ini saya analoginya gini, Mas Santo. DPR kan fit proper test tuh, buat calon pimpinan KPK. Jadi logika berpikirnya kita mau milih orang yang ada kemungkinan besar nangkep kita, gitu loh. Jadi ketika dia bilang nggak ada OTT, langsung tepuk tangan. Jadi logikanya kan kita begitu berpikirnya. Terus cuman memang nggak disayangkan, coba kalau dikatakan saya tidak akan menangkap anggota DPR, itu langsung jadi itu pemimpin KPK. jadi dia cuman bilang nggak akan ada OTT aja udah tepuk tangan. Bagaimana kalau dinyatakan saya tidak akan tangkap kalian? Itu dia otomatis lah udah. Itu satu. Terus agak sarkas lah ada kita ngomongnya karena situasinya memang udah seperti ini gitu. Tadi cukup menggeli. Saya sekelebat ada dengar soal Pertamina ya. Korupsi Pertamina kan luar biasa. Semua juga tahu. Terus Ahok pernah duduk jadi komut. Kita sama-sama sharing informasi supaya balance saja. Tugas komut itu bukan pengambil kebijakan strategis. Dia kan hanya sifatnya mengawasi BOD. Jadi kita sama-sama tahu bahwa ini adalah general knowledge. Memang disayangkan Ahok tidak bisa duduk di dirut. Kalau bisa pun bagus. Kenapa? Saya kulitin sedikit lah. Pertamina ex-direktur Widya Purnama pernah melakukan tender terbuka. Almarhum ya. Bagaimana dia tahu import crude oil itu dari negara yang sangat mahal, sistem pembayarannya tinggi, habis itu kualitasnya buruk. Dia buat tender, habis itu dia panggil KPK, Kejaksaan, ICW semua. Akhirnya dia dapat crude oil yang bagus sesuai spesifikasi, terus pembayarannya mudah, kualitas bagus. Apa yang dia saving? 16 juta dolar waktu itu. Itu harus direktur yang melakukan, tapi memang orangnya udah almarhum. Sedikit informasi aja lah gitu, supaya kita punya informasi yang balance. Direktur lah yang melakukan itu. Tapi sekarang harus disayangkan di Pertamina itu duduk siapa? Ya dicek aja deh di Google, ada petinggi-petinggi salah satu partai. Nah, ex-direktur itu ketika dia lakukan tender, serang berapa hari dia dimaki-maki oleh DPR. Karena dia memutus rezeki raja-raja yang ada berkuasa di dalam. Itu aja udah kacau memang. Semoga aja ke depan kita lihat contoh-contoh begini sebagai rakyat miris. Bagaimana rakyat bisa berharap ke pejabat-pejabat mau memajukan negara kita. Dari saya itu aja. Kita lihat kontradiksi ya. Pak Prabowo, Presiden Prabowo kan sedang galak-galaknya untuk membasmi korupsi. Malahan ini yang bawahannya ini yang mengendorkan ini gimana ini? Kapan selesainya ini korupsi? Maunya diperketat, bukannya dikendorin, nggak boleh OTT. Apa ada udang di balik batu kayaknya Pak? Makasih. Ini seperti kesebelasan Bahrain ya. Jadi Bahrain itu mau lawan Indonesia, jadi wasitnya dia yang pilih. Wasit dia yang pilih, awal hakim garisnya dia yang pilih, kemudian semua boy-boynya semua dia yang pilih. Jadi ya pasti menang lah. Jadi sebenarnya sih kalau kita mau ngomong ini sih sebenarnya
kadang-kadang ini omong kosong juga sih pemilihan-pemilihan begini dari DPR. Dia dia yang pilih ketua KPK-nya. Tiba-tiba ketua KPK bilang, oh tidak ada OTT dan sebagainya, semua pada tepuk tangan. Karena gini, kita harus tahu bahwa dalam tindak pidana korupsi itu memang yang paling efektif saat ini cuma dengan perpindahan uang secara fisik. Makanya para koruptor itu demen banget kalau pakai euro, pakai US dollar, pakai Singaporean dollar, kemudian pakai emas, pakai rupiah dan sebagainya. Jadi perpindahan tangan uang ini adalah masih yang salah satu yang paling efektif saat ini, karena sebagai pejabat mereka bisa bawa uang fisikal, uang ini pada waktu mereka ke luar negeri kan mereka lewat custom kan lewat aja, dan biasanya mereka langsung deposit di luar negeri dan sebagainya. Jadi bukan rahasia umum lah, coba dikulik kalau negara tetangga kita yang paling dekat itu Singapura, itu udah surga, udah paling dekat. Jadi mau pejabat, mau pengusaha, mau orang kaya di sini semua nyimpen uangnya di sana semua. Singapura ada perjanjian bilateral dengan Indonesia dan sebagainya, itu saya rasa cuma itu sebenarnya omong kosong juga lah. Kalau misalkan yang lebih besar lagi skalanya, mereka akan pergi. Jadi yang seperti yang dulu kebongkar yang di Panama itu, Panama Paper itu emang betul adanya, karena banyak sekali akun-akun yang di Cayman Island, Virgin Island. Jadi itu bukan pejabat yang skalanya udah lebih besar ya, maksudnya yang udah lebih gila lagi ke atas gitu levelnya, itu mainnya di daerah situ. Jadi di negara-negara yang seperti Luxembourg, kemudian jadi negara-negara yang secara ini mereka akan protect nasabah yang mempunyai dana yang sangat besar. Jadi makanya jadi kalau misalkan budaya korupsi di kita ini, mohon maaf, kita sih rasanya mungkin 100 tahunan lagi, dua generasi mungkin masih begini terus, karena ya agak sulit. Jadi saya juga bilang kalau anak saya atau anak teman saya bilang kalau you punya uang, kalau uangmu banyak dan kamu bisnismen, kamu tinggal di Indonesia, itu enak banget karena semuanya segala apa kamu bisa beli sama uang. Tapi kalau kamu biasa-biasa aja, kamu lebih baik kamu cobalah cari penghidupan di negara yang mungkin lebih bisa menjamin kamu punya kehidupan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Jadi kalau memang kalau yang berpendapat mengenai Yohanes Tanak ini, hal-hal yang mengenai minoritas, mayoritas lah, aduh itu mah semua pemayo, mau mino, semua kalau udah korupsi mah semua babat aja lah. Nggak ada itu ya, semua doyan uang semua lah intinya. Nggak ada urusan minor, mayor, itu nggak ada. Basically kalau udah di lingkungan pejabat kita, orang-orang pendengar kita yang urusannya sama orang pemerintahan, itu pasti ngerti banget hal-hal beginian. Itu mereka ketawa aja dengerin begini. Jadi dan kalau kita ngomong figur-figur yang dianggap bersih dalam tanda kutip dan sebagainya, itu omong kosong juga, karena kita tahu bahwa dia juga ada gitu, kayak seperti yang dibilang komisaris kami dan sebagainya, itu juga dulu ada main juga sama Podomoro dan sebagainya. Jadi di belakang tuh banyak yang begitu-begitu, cuma nggak banyak yang tahu aja. Jadi stoplah kita mendewakan, karena gini, pejabat yang bisa mencapai level tertinggi itu tidak mungkin bisa naik kalau tidak melakukan begini-begini gitu loh, intinya gitu. Itu omong kosong. Jadi yang masih bersih itu ada, saya nggak bilang semua kotor ya pejabat kita, ada yang bersih, tapi itu mereka di tingkatan yang bawah, level yang bawah. Saya ada kenalan orang custom, orang bea cukai, itu dia di kantor bea cukai, tapi dia orang sederhana sekali, mobilnya Avanza tahun 2013, padahal dia cukup di jabatan dia tuh cukup basah kalau saya lihat ya, tapi orangnya sangat taat dengan agama sekali, jadi orangnya bersih lah gitu. Jadi nggak semua, tapi di level yang itu aja yang bisa yang masih mungkin ada pendapatan 1-2 orang yang masih bersih. Tapi level pejabat yang udah bisa naik ke atas itu nggak mungkin dia bisa naik ke atas kalau tanpa main begini-begini gitu loh. Harus disadari lah masyarakat kita jangan terlalu naif lah mendewakan ini. Kalau semua sama aja Bapak Ibu ya, jadi semua kita harus tahu bahwa semua sama aja. Jadi kita cuma bisa harapin bahwa kita didik anak-anak kita, generasi yang akan datang, supaya sedikit kita ajarin lah supaya budaya korupsi hilang, budaya antri yang baik, kemudian budaya saling menolong dan sebagainya gitulah. Iya, waduh, Johan Tanak ya, mau menghapuskan tangkap tangan ya, disambut tepuk tangan meriah ya.
Udah kayak taman kanak-kanak kalau gitu ya. Seorang guru mengucapkan di depan anak-anaknya, diterima dengan riang gembira. Ya kembali lagi saya bilang, mau dia hapus tangkap tangan, sekarang tangkap tangan saja masih kayak begini, apalagi dihapus. Cuman pertanyaan saya, rakyat jelata ini KPK kan tugasnya memberantas korupsi kan? Iya enggak? Iya, betul. Memberantas korupsi. Pertanyaan kita ini kembali lagi saya bilang, negara sudah menggaji KPK. Kontribusinya apa? Harusnya kan ada target juga. Berapa yang harus ditargetkan? Berapa ya biaya yang sudah dikeluarkan untuk para KPK ini dari ketua sampai bawahannya itu dalam setahun itu? Itu kan harus ada target. Misalnya 100 itu kita bayar itu anggota KPK 100 juta. Harusnya kan minimal mereka harus balikan ke negara itu 200 juta minimal. Ini hitung-hitungan bodoh saja kita. Selama ini kita kan nggak tahu kan mereka digaji dapat nggak itu dalam setahun itu, ada targetnya nggak? Kalau hanya negara mengeluarkan uang untuk membayar tapi hasilnya tidak ada, cuma sekucut, aduh, alangkah naifnya negara ini, kasihan negara ini. Ibaratnya kita membayar orang tapi kinerjanya nol. Nggak ada, kita nggak tahu kan pendapatan mereka berapa selama mereka menyita korupsi ini. Para koruptor kita ini nggak tahu kita. Dan biaya gaji-gaji mereka kan lebih besar. Jadi kata kuncinya kita kembali lagi kan kepada Bapak Presiden kita inilah. Karena ke depan ini Indonesia ini kalau masih kayak begini juga pengelola negara segelintir manusia, apalagi untung saja dia bukan jadi ketua ya dipilih ya, hanya sebagai wakil. Ya kita berharap ya ketuanya ini jangan sampai terkontaminasi juga lah. Sampai detik ini kita lihat yang FAH saja itu uang banyak itu, sampai bingung mereka mau kantongin kemana mereka. Jadi nggak kelihatan nanti ya? Nggak kelihatan uang yang segitu banyak itu gimana kelanjutannya yang di MA itu. Segelintir manusia cuma satu orang, bingung dia mau ngabisin uangnya. Dia masukkan ke peti. Itu gitu saja. Jangan dibilang tangkap tangan mau dihapuskan. Tangkap tangan saja masih kayak begini. Apalagi tangkap tangan dihapuskan. Waduh. Belum nangkep saja kita tahu-tahu udah dadah. Goodbye dah. Pesta program mereka. Jadi kata kuncinya itu kembali lagi saya bilang, miris kita sebagai rakyat ini. Mereka segelintir manusia berfoya-foya dengan hasil jeripayah rakyatnya. Apalagi nggak tahu nanti 25 ini tahun 2025 kita ini pajak 12% dijadikan nggak tuh? Kalau nggak, waduh, mencekam sekali kehidupan rakyat kita ini. Kalau memang 12 dijalankan juga PPN-nya ini. Oke, begitu saja. Makasih. Saya cuma miris mendengarnya itu. Baik. Assalamualaikum. Ya, itu yang usul mau hapus OTT siapa ya? Jangan-jangan dia udah dia udah banyak melakukan kejahatan, makanya dia takut di OTT juga dia. Iya. Biasanya gitu, Om. Kalau orang melakukan kejahatan ya takut terendus, maka dia untuk mengantisipasinya dihapuskanlah kira-kira orang yang menangkapnya. Cuman saya setuju ya dengan seperti ini. Karena apa? Karena dengan adanya OTT aja masih banyak tuh para koruptor-koruptor yang bebas berkeliaran, bahkan pura-pura nggak bisa ditangkap atau pura-pura nggak tersentuh hukum ya gitu. Karena selama ini walaupun namanya KPK, ternyata mereka berbuat kriminal juga gitu. Bahkan dari dalam diri KPK juga ada kriminalnya. Jadi bagaimana mungkin mau membersihkan lantai dengan sapu yang kotor gitu. Mungkin kalau bisa dibubarkan sekalian, ganti dengan yang lebih bersih. Entahkah namanya ganti bukan KPK atau apa. Yang penting para koruptor itu emang harus dihabiskan gitu. Kalau perlu ya mungkin kalau dihukum mati melanggar HAM ini bisa dimiskinkan seumur hidup. Tapi kalau di Indonesia kayaknya masih sebagai mimpi Mas kalau kayak gitu. Kalau perlu ya begitu tangkap langsung cemplungin Nusa Kambangan aja Mas, taruh di kandang buaya. Saya tidak dalam kapasitas untuk komen soal teknis ataupun hukum karena memang bukan pakar saya. Tapi saya paling hanya mau share, kita harusnya agak refleksi
dan malu ya, karena kita selalu bilang kita negara yang paling taat agama, kita berakhlak, kita bermoral, pendidikan kita dari anak kecil, apalagi zaman sekarang semua di fokusnya untuk agama, moral dan akhlak. Tapi justru orang tuanya yang di atas menggunakan itu semua untuk menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Jadi kita bisa lihat, udah contohnya terlalu banyak orang yang tertangkap korupsi atau melakukan sebuah kejahatan, langsung pakaiannya terlihat religius. Jadi ini sepertinya itu sudah menjadi penyakit kita ya kan. Sementara orang-orang kecil maling motor ataupun maling di pasar dan lain-lain, bukannya saya membenarkan orang mencuri ya, tetapi hukumannya kan itu langsung bisa bertahun-tahun ya kan. Jadi ya begitu dah. Kenapa kalau yang di atas tidak bisa disentuh, bahkan tidak bisa disahkan terkait perampasan aset dan lain-lain, karena memang sudah jelas ya saling melindungi ataupun ada kepentingan yang dimana sangat tidak adil. Sementara mereka berkoar-koar kalau kita negara yang berakhlak dan lain-lain. Jadi ya saya hanya ingin bilang ya harusnya malu saja ya kalau kita seperti itu. Sementara negara di luar yang nggak sibuk teriak-teriak mereka religius, bermoral, beragama, justru hukumnya jalan, kriminalitasnya rendah, korupsi juga tentu saja bisa dibilang hampir nol atau sangat terkontrol. Jadi kenapa itu ada yang salah? Apakah kita hanya menggunakan semua tameng itu untuk menutupi dosa-dosa kita, atau memang ya bagaimana? Silahkan direfleksikan sendiri. Terima kasih. Hubungkan dengan undang-undang perampasan aset. Nggak merasa kalau pantas saja nggak mau disahin. Bahkan ada partai Red Bull yang menantang minta presiden aja buat perpu. Nah, catatan saya memang bukan ahli hukum, tapi saya tahu perpu itu boleh dikeluarkan apabila dalam keadaan genting. Terus perpu itu walaupun ditandatangani presiden, tapi juga harus minta persetujuan DPR. Percaya nggak kalau perpu itu ditandatangani, lalu DPR juga nggak mempersulit? Ini kan nggak genting, apanya yang genting gitu kan? Kalau menurut kita korupsi itu genting ya kan, tapi menurut mereka enggak kok. Lah sekarang gimana? Itu satu. Kenapa Bung Anto saya mention ini? Karena gini, undang-undang perampasan aset itu isinya adalah apabila koruptor sudah ditangkap, maka aset-asetnya yang bersangkutan itu bisa dirampas untuk negara tanpa menunggu peradilan, tanpa menunggu sidang. Dan termasuk juga aset-aset yang telah balik nama ke anak, istri, atau ke yang dijual dan sebagainya. Saya baca itu, saya mikir gini, oh pantes aja, ya pasti mereka ketakutan dong. Jadi bayangin Bung Anto, berarti bisa ditelisik gitu ya, asetnya Bung Anto kalau udah pindah ke istri atau ke mama atau ke siapalah kayak gitulah, itu bisa diambil alih oleh negara. Ya nggak usah heran, kenapa? Karena itu konten tersebut itu menganut konten PBB tahun 2003. Jadi sekarang kalau DPR tepuk tangan, nggak usah heran. Terus saya tidak menyalahkan Bung Yohanes. Kenapa? Gini ceritanya. Awal dia mengajukan sebagai pimpinan KPK itu ditolak. Dia nggak masuk. Itu berapa tahun yang lalu lah, saya lupa ya. Terus sekarang dia ikutin alur. Pokok yang penting kan dia terpilih. Dan kalau saya sih, saya tidak mempersoalkan Bung Yohanes ngomong apa. Kenapa? Ini kan strategi.
Yang penting Bung Yohanes jangan korupsi gitu aja. Iya kan? Itu yang penting. Dan kamu bener-bener kerja. Kalau nggak kerja gantung aja gitu kan. Nah, terus ditambah lagi siapa nih namanya Bung Yohanes ini adalah minoritas. Jadi nggak usah heran kalau dia digusur terus gitu. Tapi saya masih menghargai Bung Yohanes. Kenapa? Daripada Pak Ahok yang pada awalnya dia di dalam Gerindra nantangin semua orang untuk korupsi dihapuskan bla bla bla. Tapi sekarang dia pindah partai, dia kenapa tidak mengajukan sebagai ketua KPK? Pasti keterima kan? Dan pasti panselnya pasti nerima Pak Ahok, nggak mungkin nggak nerima gitu ya. Semua orang tahu dia bersih lah kayak gitu. Buktinya apa? Awalnya di Pertamina dia cuman teriak-teriak karena awal saja. Setelah itu dia telengkup. Nah, saat ini kenapa? Saya mau nanya, kenapa tidak berani daripada Pak Ahok koar-koar di luaran A, B, C, D nggak benar, kanan kiri nggak benar? Setuju nggak kalau Pak Ahok masuk ke KPK? Saya amat sangat setuju. Ayo prove it, gitu kan? Tapi kenapa kok nggak diperbolehkan? Kenapa? Jadi di sini yang mau saya garis bawahi adalah bisa nggak kebayang kalau partai politik kita masih kualitasnya seperti ini, sementara partai politiklah yang menentukan siapa jadi caleg, siapa jadi kepala daerah, terus siapa jadi pemimpin, terus mungkin nggak korupsi. Dan baru ini kalau nggak salah di Solok, kalau nggak salah ya, daerah, kalau nggak Sumatera ya, polisi memporak-porandakan penambang ilegal, padahal itu diperintah oleh Kapoldanya, pokok pimpinannya, komandannya gitu ya, ditembak oleh temannya sendiri. Ya, tahu ya Bung Anto? Nah, bayangin itu anak masih muda loh, belum merit lagi. Kasian kan? Padahal dia bener gitu ya, bersih. Sekarang saya mau nanya Bung Anto, kalau anak muda-muda disingkirin, yang bersih-bersih disingkirin, terus yang tua-tua bercokol terus-terusan, amit-amit deh, makasih. Luar biasa. Artinya sekarang kita bicara masalah OTT. Ada OTT aja terjadinya korupsinya luar biasa, Pak. Apalagi tidak ada OTT ya. Ya kan? Memang betul dikatakan bahwa ketika dia mengatakan bahwa tidak ada yang namanya tangkap tangan kembali, mungkin dia bisa menjadi ketua, ya kan? Maka sebetulnya yang salah pilih ya siapa? Apakah presiden, apakah DPR? Sementara mereka juga mengobrak-abrik DPR juga, MPR, ya kan? Betul. Nah, artinya begini Pak Tri, ya kan, dalam sekarang posisi sekarang ini, ketika keputusan-keputusan itu andai kata terjadi, ya kan, maka kita akan mendapatkan poin tingkat korupsi yang pertama di dunia barangkali, Indonesia, ya kan? Kenapa? Hukuman ringan, ya kan? Ketika mereka terjadinya korupsi, ya kan, maka dia tetap memperkaya diri, masuk ke penjara, mereka melakukan hubungan jual beli yang memang membuat mereka menjadi besar, bukan menjadi takut di dalam penjara, ya kan? Kita tahu narkoba dan sebagainya. Nah, seperti OTT, ya kan? Ketika mereka ditangkap oleh KPK dan sebagainya, mereka ditaruh di Sukamiskin, dan mereka di belakang itu ada tempat memang luar biasa, ya kan? Mereka bisa tinggal di situ, ketika ada pemeriksaan baru mereka hadir. Ini yang menjadi jawaban untuk banyak orang, terutama rakyat ya. Dan pejabat tidak akan pernah takut dengan yang namanya hukuman. Karena apa? Karena walaupun mereka mendapatkan hukuman, mereka tetap mendapatkan fasilitas yang luar biasa, ya kan? Sehingga saya rasa untuk melakukan hal-hal yang seperti ini, untuk bersih dari korupsi ini, kita jauh ya kan, apalagi ada hal-hal yang memang cita-citanya seperti itu. Maka tingkatkan
harusnya lebih cerdik, lebih cerdas, dan tingkatkan daya pikir bagaimana caranya untuk supaya korupsi ini bersih, dan itu adalah tugas Presiden yang memang saat ini sedang bersih-bersih di dalam tingkat korupsi ini. Terima kasih. Ya. Jadi saya pikir apa yang terjadi hari ini, Mas Budi ya, itu adalah satu upaya pelemahan KPK jilid yang ketiga. Jadi jilid yang pertama itu sudah diawali dengan munculnya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 itu, ya, dengan berbagai macam kelemahannya, ya toh, sehingga KPK tidak memiliki keleluasaan seperti yang dulu-dulu. Nah, kemudian jilid yang kedua itu dimulai ketika KPK itu diserahkan pada orang yang tidak punya integritas untuk memberantas korupsi. Nah, ujung-ujungnya kita ketahui bahwa yang bersangkutan justru terlibat korupsi. Nah, yang lebih ngeri lagi adalah kondisi KPK saat itu. Ya, ketika itu orang-orang yang sudah lulus tes kewarganegaraan itu ternyata justru melakukan korupsi di internal mereka. Ini sesuatu pandangan yang sangat ngeri terhadap pemberantasan korupsi. Nah, yang ketiga ini adalah jilid yang ketiga adalah upaya untuk menemukan orang-orang yang inovatif untuk melemahkan pemberantasan korupsi ini. Nah, termasuk Pak Johannes itu. Nah, itu cukup inovatif. Kan dia yang punya sikap bonek, punya nekat berani mati untuk mempertahankan cara-caranya itu. Nah, sambil menunggu IKN itu nanti jadi. Kalau sudah jadi, maka semuanya akan pindah ke sana sehingga jauh dari jangkauan rakyat. Rakyat akan semakin pusing untuk menyampaikan aspirasi mereka, sehingga bangsa ini akan menjadi bangsa yang entah berantah. Kelihatannya ada institusi pemberantas korupsi, tapi sebenarnya hanya simbolnya saja. Nah, masyarakat harus terbengong-bengong bagaimana mereka harus melakukan apa-apa yang mereka harapkan itu sebagai sebuah negara yang demokratis. Iya, jadi saya pikir OTT tangkap tangan itu tetap perlu ya, karena sebenarnya di dalam penegakan hukum itu juga sumber dari hukum itu sendiri adalah kultural negara setempat gitu. Jadi kalau di Inggris berbeda, di Hong Kong berbeda, di Afrika, di Indonesia juga harus menyerap unsur-unsur kultur itu yang nanti bisa dimasukkan oleh Pak Tarna kalau terpilih ya. Itu menjadi peraturan di KPK atau menjadi semacam turunan dari pidana itu sendiri. Karena apa? Karena di Indonesia ternyata untuk memberikan efek jera itu masih diperlukan diperlukan contoh-contoh gitu. Jadi kalau ada yang korupsi ditangkap, kalau ada yang memperkosa pengadilannya terbuka dan seterusnya, orang tahu hukumannya berat. Kalau pejabat ada nembak kepala anak buahnya sendiri, tahu bahwa sekarang dia masih di penjara, bukan misalnya ada kemana-mana, misalnya begitu, itu penting karena mengawinkan terhadap kultural itu sendiri gitu. Jadi jangan hanya menggunakan pidana yang saat ini, karena hukum itu kan sifatnya dinamis. Kalau KUHP aja bisa direvisi sekitar 2 tahun lalu kan ada revisi KUHP, maka untuk melegalkan dan juga membuat bahwa tangkap tangan itu benar secara pidana, ya dibuat aturan turunannya Pak. Bukannya justru dihilangkan. Nanti suatu saat para pejudi online atau penjahat-penjahat cyber bisa bisa menggunakan pengacara hitam atau bisa menggunakan jalur hukum tertentu mengatakan bahwa ya hal yang saya langgar ini kan nggak diatur di dalam pidana gitu. Jadi ada loophole. Jadi loophole-nya itu sesuai dengan budaya dan sesuai dengan kehidupan itu yang dikembangkan, diikuti, bukannya malah untuk ditepuk tanganin gitu sih Pak. Ya, jadi saya setuju sih dari pembicaraan sebelum ini. Begini, menurut saya memang kalau kita lihat mau ngikutin marwahnya KPK ya sejak awal ya, bahwa memang KPK itu kan satu badan extraordinary yang dibuat khusus untuk korupsi pejabat sebenarnya. Nah, itu tujuan awal. Tapi akibatnya apa adalah akibatnya banyak orang-orang pejabat termasuk orang DPR sendiri yang akhirnya terjerat ini kan, KPK ini ya, terjerat
ketangkap gitu loh ya, ketangkap. Sehingga mereka yang doyan bermain-main dalam satu istilahnya ya penghasilan yang tidak legal, akhirnya takut diri kan sama pejabat sama KPK ini kan, termasuk pejabat DPR. Dulu ingat saya itu KPK sampai mengobrak-abrik itu DPR itu mencari kan. Nah, ini membuat mereka ketakutan sebenarnya sama KPK ini, sehingga dilemahkan, dibuatlah revisi undang-undang segala macam. Akhirnya KPK ini menjadi tidak bergigi lagi, tidak ada hebat, tidak ada kelebihannya lagi. Nah, mau di operasi tangkap tangan ini ya sebenarnya sangat bagus untuk langsung membuktikan ya bahwa ini lu ketangkap nih lagi pada saat kejadian transaksi nih, ketangkap, lu nggak bisa ngomong apa-apa lagi dong, nggak bisa berkelit lagi. Nah itu semua mau dihilangin supaya para pemain-pemain ini kalau ketangkap itu bisa berkelit. Nah sekarang pertanyaannya, kalau KPK semuanya harus mengikuti yang prosedural, kenapa tidak jaksa aja, kepolisian aja yang nangkep? Kan sama aja. Iya, betul. Ini logika ini yang dibuat seakan-akan pembenaran gitu loh. Oh ini melanggar KUHP. Justru seharusnya KUHP ini, kalau memang ada niat yang kuat untuk memberantas korupsi, KUHP itu dirubah bahwa harus ada pembuktian terbalik, korupsi harus ada hukuman mati, itu harus jadi supaya orang ada efek jera. Korupsi itu menciptakan kalau ada hukuman yang betul-betul keras, memberikan efek jera, orang takut. Yang di luar aja, termasuk di Cina ya, orang dihukum mati aja masih ada juga yang korupsi. Bayangin aja. Berarti kan sebenarnya orang punya antara keserakahan dengan ketakutan itu kan dekat banget. Tidak semua orang ketakutan juga walaupun dihukum mati. Jadi tetap aja ada. Nah, apalagi kalau hukumannya ringan-ringan saja. Misalnya, hukuman 5 tahun penjara, denda dari korupsi 100 miliar atau 1 triliun, dendanya cuma 1 miliar, 2 miliar. Ya, coba bayangin aja kalau bisa korupsi 1 triliun lantas dendanya 5 miliar, hukumannya 5 tahun. Ya, orang bilang, ya udah gua amanin aja. Ya, 5 tahun juga bisa bayar kok. Bisa bayar supaya hidup mewah di penjara, ada acara di Bali, bisa jalan-jalan ke Bali. Ya ngapain kan? Ini semua nih menurut saya ini pembodohan. Harusnya kita sadar nggak boleh seperti ini kalau mau baik negara ini. Tapi ya kelihatannya sih untuk melihat orang yang mau bertujuan baik untuk negara ini sih susah sih ya. Ya sudah langka lah. Aku heran aja nih sama lembaga KPK ini. Dulu era Abraham Samad sangat tegas, luar biasa. OTT itu memang sangat wajib karena korupsi, namanya kata korupsi itu tuh memang di mata masyarakat sih pasti resahin banget lah ya. Cuman ini ya gitulah negara kita ini. Korupsi di mana-mana, di lembaga manapun, KPK aja udah kayak istilahnya udah bertekuk lutut ke hadapan DPR. DPR ya apa yang bisa diwakilkan rakyat, tikus rakyat itu kalau gue bilang gitu. Bayar pajak mahal-mahal buat ya memelihara mereka lah, merawat mereka para kumpulan tikus gitu. Heran itu. Sekarang OTT katanya mau dihapus. Jadi mau diapain? Operasi apa? Operasi tangkap kaki. Bukan OTT lagi, OTK jadinya. Puyeng deh. Selamat pagi. Iya Pak Yan. Aduh, itu gimana apa nama tuh KPK-nya tuh jadi wakil ya sekarang ya? Udah jadi wakil lagi Pak. Jadi waktu itu dia wakil, sekarang jadi wakil lagi. Pantesan dari dia jadi wakil. DPR itu tepuk tangan ya, pantesan juga tepuk. Aduh ini, aduh saya bisa berpoya-poya untuk korupsi, nggak bakal ditangkap tangan. Begitu aja. Waduh, tikus-tikus siapa ya tikus ini tuh? Tikus rakyat itu di situ tuh. Kalau saya sendiri keinginan saya ada tikus rakyat itu harus basmi. Tidak perlu ada DPR. Yang perlu ada utusan daerah saja harus cukup. Biarlah presiden lah yang menentukan.
dengan putusan daerah. Nggak usah tuh DPR kayak begitu dengan ininya. Mau apalagi mau sendiri dia tuh ini apa nama tuh yang melaksanakan undang-undang perampasan aset untuk yang korupsi. Jauh. Itu saya nggak sukanya. Saya terus aja setiap ini saya tidak memilih loh. Tiap memilih daerah loh. Maksudnya tidak memilih anggota DPR-nya loh. Oh iya. Presiden tetap saya pilih. Dia kayak begitu kok. Baik Pak. Dia hanya memeras apa tuh istilah kita bayar pajak kayak begitu. Dia gunakan kayak seperti itu. Iya, baik. Iya, kita semua tahu bahwa mengusut kasus korupsi atau tidak pidana itu kan dari mulai penyelidikan oleh KPK, lalu diserahkan ke kejaksaan penyidikan namanya, lalu nanti diserahkan ke pengadilan, Majelis Hakim Tipikor yang mengadilinya. Dan kita juga tahu di KPK ataupun di kejaksaan atau di pengadilan semuanya harus jujur dan adil atau benar jujur dan adil. Misalnya atau ada OTT atau tidak ada OTT atau ada yang planning dulu baru ditangkap, itu harus jujur dan adil. Di kejaksaan juga itu menyidik limpahan dari penyelidikan KPK harus jujur dan adil. Kalau tidak itu sama juga bohong, bisa-bisa ada skenario di penyelidikan atau di penyidikan justru. Lalu kalau di pengadilan majelis hakim itu pengadilannya harus jujur dan adil. Kalau bisa disogok atau terima sogokan itu tidak jujur dan adil, baik lewat perantaranya atau langsung ke hakimnya. Biasanya lewat perantara kalau sekarang ya. Dan ini kan sudah terjadi beberapa kasus korupsi seperti yang kemarin 300 triliun rupiah Nalim dan kawan-kawan, dihukumnya hanya 3 tahun, dendanya Rp5.000, padahal masing-masing dapat puluhan triliun. Ini kan tidak adil karena hukumannya sangat ringan. Uang pajak rakyat dipakai buat mereka poya-poya. Setelah dia di penjara masih dapat remisi 3 tahun itu masih bisa bebas bersyarat, paling 1 tahun lebih. Itu kan hartanya masih banyak. Belum yang koruptor-koruptor lain. Bagaimana dengan rakyat kecil yang maling benda, misalnya motor buat makan karena nggak bisa makan, hukumnya kena 3 tahun, 2 tahun. Itu tajam sekali penegakan hukumnya. Ini membuat rasa tidak adil. Ketidakadilan itu tidak ada, baik di pemerintahan yang dulu dari pertama kali merdeka sampai sekarang. Kalau seperti ini terus kejadiannya, kita harus tahu bahwa di penyelidikan KPK atau polisi, di kejaksaan, penyidikan maupun di pengadilan maupun di Kalapas ya, itu harus jujur dan adil. Bahkan di Kalapas pun itu kayak hotel loh, bisa lepas juga keluar dari penjara, kan lucu gitu kan kemungkinan juga. Apa yang memberi opini, kadang kita sebagai warga masyarakat itu merasa itu hopeless, Pak. Iya, betul. Jadi, sebetulnya ini topik begini 1 bulanan, setiap bulan itu FASM cukup banyak bahas karena banyak kasus-kasus yang baru maupun yang ulang-ulang. Iya, betul, Pak. Kalau masalah pemberantasan korupsi, kita semuanya kan setuju bahwa itu harus dipercepat, diperlinci, diperluas, diperberat sampai kepada perampasan aset. Bukan tes the water atau misalnya tes gelombang tadi yang Bapak itu bilang. Tidak usah kerja yang lurus. Kalau atasnya itu lurus, anak buahnya itu tidak berani sembarangan. OTT itu ya bagus. Kalau misalnya OTT itu dihapus, ada sampaikan nggak cara yang lebih bagus berkali lipat daripada OTT kan? Jadi pemberantasan korupsi itu menurut saya itu sudah extraordinary, masalah yang sangat penting, sangat besar untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, membantu agar Indonesia itu tidak banyak tikus-tikusnya, sehingga generasi muda bisa menjadi yang generasi tua menjadi teladan bagi generasi muda, supaya target tahun 2045 itu Indonesia masih itu mudah-mudahan bisa tercapai. Kalau misalnya Kementerian Keuangan pajak itu cari-cari pajak terus, naikkan PPN ini itu, sementara yang lubang-lubang tikus-tikus ini masih banyak sekali dari keringan, itu negara mau dibawa kemana? Hopeless. Anak muda terus terang, masyarakat kecil merasa hopeless kepada negara. Menjadi rahasia umum ya, rahasia tapi umum gitu loh, orang tahu. Menurut Mama yaitu ini, jadi kalau misalnya dihapus, jadi mau operasi apa lagi yang akan dilakukan oleh KPK gitu kan? Ya, terang aja tepuk tangan, sebab kan mereka semua disarang penyamun semua itu tuh, ya. Jadi ya
kembali lagi kita mau bernegara dan berbangsa ini dengan baik dan benar, atau berbangsa dan bernegara di dunia halu, bukan dunia kahyangan ya, dunia halu. Ya, oke. Terima kasih. Mohon maaf, Haji. Ada beberapa pendapat tadi disampaikan mengenai tanggapan ataupun apa yang disampaikan oleh para calon yang akan mengajukan diri sebagai bagian yang utama di dalam KPK, kepemimpinan KPK. Tapi terlepas daripada itu, saya coba masuk bahwa ya kalau memang ada keinginan merombak, merubah, memperbaharui dengan tujuan memperbaiki, tentunya ada langkah-langkah yang lebih efektif lagi toh. Melepaskan satu membersihkan atau menghilangkan satu sistem yang selama ini sudah dimasukkan di dalam suatu sistem, suatu program, tapi tidak pernah dijalankan, itu tidak efektif. Tapi dicoba dilakukan dengan cara yang lain, itu seharusnya juga harus yang lebih efektif lah ya, yang memang benar-benar membuat pekerjaan itu sendiri bisa mencapai hasil yang baik. Tapi yang kedua yang paling penting yang saya sampaikan dari keadaan itu sebenarnya sebagai bagian daripada warga negara lah ya, yang mendengar-dengar saja tentang keadaan itu, saya mengatakan bahwa bila mana yang dilakukan itu adalah bukan untuk tujuan mulianya, untuk membersihkan sistem pengelolaan negara yang baik, terutama di dalam membersihkan korupsi, itu tidak dijalankan, malah menumbuhkan jamur-jamur yang merusak atau kanker-kanker yang merusak. Dalam setiap saya berbagi sharing di Pas FM ini, saya katakan, sorry, mohon maaf, kalau dengan cara yang tidak tepat dan mencoba membuka ruang supaya kanker semakin berkembang untuk membunuh bangsa ini, itu udah lebih daripada pengkhianat. Sangat kejam sekali. Ini tidak berbicara tentang lembaga. Lembaga punya kuasa untuk melakukan, mempunyai otorisasi untuk membersihkan, membawa bangsa ini pada jalan yang bagus, jalan yang benar, pada kemajuan. Tetapi bila di balik itu ada personal, ada oknum, ada individu yang mau membawa keinginan ya, membangun hasrat dirinya dan kelompok-kelompok tertentu, waduh itu bahaya sekali itu. Dan kita hanya bermimpi saja untuk melihat Indonesia emas di tahun 2045 ini. Hanya mimpi, hanya bermanis kata-kata saja. Oh, Indonesia hebat. Karena kenapa? Ada dua hal. Yang pertama, apakah sumber yang memporak-porandakan Indonesia ini adalah datangnya dari luar? Wah, itu yang yang sesungguhnya kita harus perangi. Dan yang lebih parahnya, kalau sumber yang memporak-porandakan Indonesia ini adalah dari dalam, itu susah sekali. Mereka senyum di hadapan kita, tetapi mereka menyobek-nyobek jantung dan semua organ-organ vital kita. Itu bahaya. Ini perlu disadarkan. Dan yang sangat disayangkan, mengapa itu bisa terjadi? Karena pendidikan moral akhlak sudah mundur, sudah dihilangkan. Karena apa? Untuk memenuhi nafsu hasrat birahi manusia secara kedagingannya. Nah, ini perlulah setiap saat kita coba introspeksi ya, supaya memang ya tidak ada yang kita katakan tidak bisa sekaligus, tapi ya mungkin dengan sharing ini kita bisa saling mengingatkan saja, bukan perfect tapi minimal ada pengingat. Itu saja. Nah, Pak Johannes Tanak ini harusnya ya dia kasih kayak kampanye ya, memberikan plus-plus yang bisa dia berikan kepada DPR. Nah, ini kan dia baru mengajukan diri jadi wakil KPK ya. Nah, itu udah ditawarkan, tidak ada OTT ya. Betul, tidak ada OTT. Iya, dia disambut dengan tepuk tangan. Ya, boleh. Nah, saya rasa nih kalau dia mengajukan diri jadi ketua KPK, nah terus dia bilang, wah tidak ada penindakan, tidak ada pemeriksaan, dan tidak ada OTT. Saya rasa itu semua anggota DPR itu akan cium kaki dia itu, Pak. Ya, kalau saya rasa kalau nanti dia kampanye mengajukan diri jadi ketua KPK dengan
keringanan-keringanan yang dia berikan, saya rasa semua anggota DPR akan cium kaki dia. Itu aja. Memalukan sekali. Begini Mary ya, sebenarnya kan dulu kan DPR kan ada Gus Dur bilang taman kanak-kanak kan. Nah sekarang kamu biasa kan kalau saya punya cucu semua dia kan sekolah ke anak-anak kecil. Dia kalau ke mall ulang tahun kan semua tepuk tangan kan. Ah, iya sama. Iya, tepuk tangannya. Ulang tahun kan anak kecil kan. Iya. Ulang tahun dapat aku dapat itu ya, anak kecil tepuk tangan nggak salah. Benar. Emang dia punya kelas mutu yang begitu. Mau diapain, bener nggak? Iya. Sebenarnya dia kalau tahu dia punya posisi ya buat saya sih nggak ada untung rugi. Kalau dia swasta sih saya nggak mau kritik ya. Dia kan pemerintah dong, bener nggak? Kalau gaji semuanya dari rakyat, apakah mereka nggak malu? Dia amat tahu mereka posisi sebagai apa dong, bener nggak? Nah gitu dah, jadi mutu TK itu gitu kan, almarhum Gus Dur posisi nggak salah. Dia TK, ya kita maafin dah TK lah, kecuali dah S2, S4, S5 ya tahu ya, atau S potong ya, atau S lilin deh. TK udah kan suara ada sih dong, TK kan berarti mereka ada tanggung jawabnya yang nggak malu. Komentar deh aku udah TK gitu. Terima kasih. Ya kalau korupsi udah menjamur. Intinya kita sebagai bangsa, saya sebagai rakyat malu ya dengan pejabat-pejabat yang korupsi. Nah lalu Pak Johannes Tanak kan ngomong bahwa OTT tidak akan dihapuskan. Akan dihapuskan. Nah lalu yang saya penasaran itu apa nih? Ini kan statement yang nanggung. Dia mau bikin apa kalau OTT dihapus? Dia mau bikin apa gitu kan? Ya nggak. Nah itu yang perlu kita tunggu sebenarnya. Nah mungkin statement selanjutnya itu yang ditepuk tanganin. Nah itu saya penasaran, itu statement apa lagi setelah dia bilang OTT nggak cocok, berarti apa tuh? Ya kan? Nah itu saya nggak tahu tuh, saya belum tahu lagi dia ngomong apa lagi. Emang ada statement selanjutnya Pak? Nah kalau memang nggak ada, berarti kan DPR bertepuk tangan itu berarti sedang mentertawakan rakyat, karena kan DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat, ya kan, dia bertepuk tangan artinya dia bergembira nih, ya nggak? Nah kalau memang tujuannya seperti itu, dia sudah menciderai hak-hak rakyat ya, dia sudah menciderai kita sebagai rakyat ya kan. Jadi yang saya berpikir sekarang, aduh gimana ya kalau DPR kita seperti ini, artinya kan dia tidak mewakili kita sebagai rakyat. Kan rakyat hanya bisa ngomong di telepon, kita bisa apa coba? Apa yang bisa kita lakukan untuk dewan-dewan kita ini? Saya sedih gitu loh mendengarnya. Kita sebagai rakyat hanya bisa telepon di pas FM ini, tapi kita nggak bisa melakukan apa-apa. Dan setiap hari tema-tema yang kita dengar itu sangat mencederai rakyat ya gitu. Jadi kita bisa apa sebagai rakyat? Harusnya kita sebagai rakyat punya hak dong bertindak apa nih yang bisa kita lakukan untuk supaya DPR ini bertobat deh gitu ya nggak? Atau minimal dia sadar gitu loh. Jangan korupsi, please. Gitu. Mungkin itu aja, makasih. Terima kasih Pak Jojo. Baik mitra bisnis, kita cukupkan dulu sampai di sini. Opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih.